Oke, Kang Kurniawan. Eh, Ya, Saat itu setelah lulus dari SMK Angkasa langsung mendaftar atau gimana, Kang Kurniawan? kalau waktu itu saya kebetulan pas saya lulus itu ada pembukaan Bintara 41, Pak. Jadi tidak Oh, ada space untuk ya ngelakuin hal-hal yang nggak jelas, mikir kayak nongkrong apa segala macam. Jadi pas keluar dari SMK Angkasa 1, saya langsung daftar ke Dinas Personil di Lanut Surya Dharma. oh ya. Bahkan waktu itu ijazah sama SKWN saya masih belum ada, masih surat berbentuk surat begitu, Pak. Boleh surat keterangan ya, Kang Kurniawan ya. Betul, Pak. Baru sebatas surat keterangan. Karena Iya, memang Pak. di Lanut Surya Dharma sendiri kan 1 tahun itu hampir 4 kali pendaftaran, dibuka pendaftarannya. Siap. Kang Kurniawan di tahun pertama setelah lulus, bahkan setelah lulus, berarti Kang Kurniawan tidak merasakan main-main dulu ya setelah lulus itu ya? Belum, Pak. Jadi ya masa muda saya dihilangkan lah kalau orang bilang itu. Nggak sempat main-main, Heeh. mungkin kalau anak sekarang ya nongkrong atau apa gitu sama teman-teman. Kalau saya langsung ya habis sekolah, karena saya punya apa dari orang tua saya itu punya, pokoknya kamu harus kerja sebelum umur Ya, 25 tahun gitu. punya amanat lah dari orang tua ya, itu pesan lah ya, wasiat lah, wasiat lah. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah berkat bimbingannya Pak Endang, eh, dulu ada kepala sekolahnya Mayor Tek Jatmiko, terus sekarang Pelda Purnawirawan Yuyun juga yang telah membina saya, terima kasih. Dan buat adik-adik, jangan ragu lah buat bermimpi. Kalau memang kalian punya cita-cita di TNI atau apapun itu, jangan kalian buat setengah-setengah. Jadi harus yakin, maju aja terus. Dulu pas saya daftar mungkin banyak orang yang bilang, aduh daftar tentara itu mahal, apalagi Bintara. Mungkin 300 juta habis buat daftar tentara. Tapi yang saya rasakan tidak seperti itu ternyata. Mungkin kalau ada orang tua dari adik-adik yang mungkin jangan masuk tentara, mahal, tam-tam aja 200 juta, Bintara 300 juta, jangan percaya, itu nggak ada. Saya sendiri yang ngalamin, Bohong lah itu. siap bohong, Pak. Jadi tidak ada namanya ya kayak birokrasi-birokrasi di belakang itu, sebetulnya yang memang mungkin ada, tapi yang saya alami, saya murni dari pas lulus nggak ada yang bawa, nggak ada bendera di belakang. Bahkan di Solo pun saya pernah ditukar hasil tes semuanya tuh, saya ditukar dengan liting saya. Dibilang kaki saya gigi saya berlubang apa segala macam, mata saya min. Tapi kalau memang udah rezekinya, ada aja yang bantu. Waktu itu dokternya tidak percaya, Pak. Kita di Oh berdua itu gitu. siap dites ulang lagi, Dicek yang lagi. regular siap dicek lagi. Untung dokternya itu nggak percaya kalau misalkan hasilnya itu hasil dari saya murni gitu, Pak. Ya, Pas oke. setelah dites, Ah, kaki saya tidak semuanya normal, tidak ada masalah. Akhirnya yang menukarkannya itu ya langsung dimutasikan ke, kalau tidak salah dulu ke Aceh, karena ya mungkin ada permainan kayak kita juga tidak tahu di dalamnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau buat adik-adik, jangan pernah percaya kalau misalkan masuk tentara itu harus pakai uang. Itu tidak ada. Kalau kaliannya oke. fisiknya bagus, Berarti kesehatannya bagus, giginya bagus, apa segala macam, tidak ada namanya pungutan biaya seperti itu. yang penting kita yakin lah ya, Wan, ya. Artinya yakin dan juga mengusahakan ya kan. Betul, Pak. Yang penting yakin setiap tes kita semaksimal mungkin, seperti apa yang kita siapkan tuh saya harus maksimal gitu, Pak. Jangan setengah-tengah. Jangan mikir aneh-aneh, ya udah Karena mau daftar ya maju. iya, Jangan mikir nggak punya. karena kadang-kadang Gimana, Pak? kan
kadang-kadang ada juga yang kayak gini, Wan nih. Gimana, Pak? Kadang-kadang ada juga taruna-taruni kita yang seperti ini. Dia ingin daftar ke nggak mau olahraga. Oh, Dia ya. juga tidak menjaga kesehatan. Dia juga ya begadang atau sikat gigi aja susah gitu. Oh, iya, Pak. Itu gimana tuh Wan itu kalau kayak gitu tuh? Kalau mungkin saran saya sih kalau memang ada salah satu adik-adik khususnya kelas 3 ini yang mau menginjak dunia kerja, kalau memang mau jadi tentara ya harus disiapkan, nggak bisa malas-malasan kayak alah udahlah seadanya aja. Jadi gimana mau lolos gitu kan, kemauannya aja udah nggak ada. Oh, gitu. Jadi apapun itu tergantung kita, orang tua hanya mendukung saja. Oke Wan, saya lihat ini sekarang ini tadi Kang Kurniawan mengatakan bahwa belum sempat main setelah lulus daftar dan alhamdulillah lulus gitu. Iya, Pak. Nah sekarang ini saya melihat dari postingan-postingannya itu luar biasa, jalan-jalan terus gitu kan. Ya, Ya Pak, kan kebetulan jadi ajudan, jadi kalau komandan kemana-mana pun ya saya tetap diajak gitu ya. iya itu Jadi tahu semuanya gitu Pak. betul ya. Jadi jadi kebayar ya Wan ya. Ternyata kebayar sekarang ya. Iya. Terus Tapi juga menurut saya sih kalau misalkan kita mikir, alah saya main dulu lah habis lulus sekolah, itu malah apa ya, nanti keburu malas kalau orang bilang itu. Mendingan langsung setelah lulus dari SMK Angkasa 1, mau mungkin bekerja di mana atau daftar TNI Polri, langsung daftar aja. Yang penting kita udah siap semuanya. betul. Badan kita udah yakin, sehat, nggak ada kekurangan, nggak ada apa-apa. Insya Allah tembus. Oke. Yang paling penting kan kalau kita ada kemauan berarti ya Kang Kurniawan ya Ya. mau tidak mau kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan kita lah. Artinya main. Jadi Nongkrong. harus ada yang dikorbankan gitu kan. Iya. Lebih, tapi ya harus lebih prioritas yang mana nih? Gitu. Soalnya saya tahu sendiri nih, Kang Kurniawan ini saat sekolah saya masih ingat ya, di memori saya itu masih ingat jelas. Ibadahnya juga luar biasa. Semoga selalu terjaga ibadahnya di sana juga ya, Wan ya. Amin Pak, amin. Sholat 5 waktunya. Karena ya mungkin selain kita berusaha mempersiapkan fisik, doa juga tidak kalah pentingnya. Betul, betul Pak. Ya, kita kan harus berdoa juga kan. Tentunya doa kita kepada Allah artinya dengan ibadah dan juga doa restu orang tua ya, Kang Kurniawan ya. Betul Pak. Saya tuh sebelum tes itu pasti ya Kak, istilahnya minta restu sama orang tua, sama ibu. Apalagi sama ibu, sampai saya cuci kakinya ibu, terus saya masukkan ke aqua yang 600 mili yang kosong. Biar setelah tes itu kan pasti haus tuh, apalagi sama saya minum air itu. Dapat Ini restu dari orang tua saya. sebagai bukti kecintaan terhadap orang tua lah ya Wan ya. Siapa? Betul. Penghargaan dan insya Allah berkah orang tua itu luar biasa nomor 1 gitu kan. Betul Pak. Tanpa Jadi doa orang tua, aduh. uh, jadi tidak ada alasan bagi taruna-taruni yang punya cita-cita mulia namun mengabaikan berkahnya dari orang tua. Itu sangat gimana ya? Salah. Iya. Bisa dikatakan salah total ya Wan ya. Ya, betul Pak. Tetap orang tua itu ya paling nomor 1 lah. Jangan sampai punya pemikiran orang tuanya gimana, apalagi sampai cekcok sama orang tua. Nah, Namanya anak itu. muda kan ya tahu lah, saya pernah ngerasain gitu kan. Tapi ya jangan sampai orang tua kalian sakit hati gitu kan. Kalau Iya. bisa buat senang. Apapun keadaan orang tua kita, apapun pekerjaan, itu tetap orang tua kita. Kita tidak bisa mengelak. Betul Pak. Pokoknya jangan malu lah mengakui orang tua kita tuh. Memang itu, saya aja orang tua saya bukan pengusaha, mungkin banyak tanah lahan apa. Bapak saya itu servis televisi elektronik. Tapi saya nggak malu ngakuin. Malah bangga saya punya orang tua yang Saya benar-benar berjuang lah demi anaknya ya. betul Pak. TV yang saat itu Kang Kurniawan bawa dari rumah, saya pernah beli second. Saat ini masih ada Kang Kurniawan dan saat ini masih saya gunakan. Mungkin masih ingat proses ngirimnya itu bawa TV.
Iya, Nah, Pak. Kang, nanti saya fotokan TV-nya itu. Oh, siap, Jadi, Pak. jadi Alhamdulillah. ya, saya masih ingat betul itu berarti kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. 5 tahun Betul, yang Pak. lalu lah ya. Kang Kurniawan bawa TV dari rumah, saya butuh TV kan, yang second saja lah gitu. Siap. Alhamdulillah Kang Kurniawan bawa pakai motor gitu. Nah, TV itu masih bagus Wan saat itu Wan Siap. gitu, masih saya pakai gitu. Aduh. Ya, Karena alhamdulillah. lumayan itu, Pak. Kalau sudah 5 tahun berarti ya ya kan apa yang namanya? Sudah saatnya diganti Wan. Ya, harus ada diganti, Pak. Kalau butuh tinggal kontak Ya, aja, nanti Pak. nunggu. Oke. Nggak, kan yang saya ingin katakan kepada taruna-taruni kita adalah saya tahu ya Wan, ya mohon maaf ya, bukan dari keluarga yang Betul, Pak. makanya saya ingin Kang Kurniawan di sini berbagi itu khususnya bagi ananda kita yang ya tanda kutip orang tuanya orang tua biasa-biasa saja seperti kita kebanyakan. NI lalu merasa wah orang tua saya nggak mampu dan sebagainya. Kang Kurniawan dengan siapa ternyata bisa. Betul, Pak. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Kang Kurniawan, cuman ya kami dalam hal ini taruna-taruni mungkin khususnya ingin mendapatkan pencerahan itu ya seperti itu. Kadang-kadang kita itu keinginannya besar tapi usahanya nggak ada Kang Kurniawan. Harus, kalau orang bilang harus ada effortnya lah. Kalau misalkan mau pengen jadi tentara, ya kita harus siapkan basic kita gitu kan. Badan kita, apa kita, kalau kalian males tapi pengen jadi tentara, pengen lulus tapi males lari, males latihan push up atau mungkin sit up yang lainnya, ya nggak akan bisa, nggak akan maju-maju. Kalau itu Oke. dari diri kalian udah semangat, mau bener-bener semangat, insya Allah nggak ada yang berat. Harus dibuktikan ya Wan ya dengan latihan fisik dan oke Kang Kurniawan, saya mau nanya gini. Gimana, Pak? Step-step yang akan dilalui mereka yang mau daftar ini apa saja Kang Kurniawan? Tentunya setelah pendaftaran, terus apa saja sih yang mereka akan lalui ini? Barangkali kan ada yang belum tahu nih apa saja yang harus dilakukan, dan ketika tahu apa yang harus dilakukan, mereka harus mempersiapkan diri. Apa saja Kang yang harus disiapkan? Kalau sesuai pengalaman saya ini, saya cerita pengalaman saya aja ya, Pak ya. Iya, pengalaman Kang Kurniawan. Jadi step by step yang harus dilakukan itu, yang pertama, kalian kan datang ke dinas personil Anud kan. Pasti nanti ada pendaftaran online di sana. Nah, setelah itu nanti baru kalian siapkan untuk yang lainnya. Karena berkas-berkas pun itu seperti foto KTP, fotokopi KTP, KK, akte, SKCK itu ya kita sendiri gitu. Memang harus kemauannya harus benar-benar mau gitu, bukan hanya mau karena melihat aduh gagah jadi tentara, gagah atau mungkin gimana mau apa. Jangan. Jadi memang benar kalau mau jadi tentara ya harus mindsetnya saya jadi putra negara. Jadi apapun ya kalian harus terjang lah, misalkan itu ngumpulin bendel kayak regalisir segala macam itu, kalau memang kalian pemalas hasilnya nggak akan maksimal gitu kan. Jadi yang pertama kalian datang ke dinas personil, nah setelah itu datang menghadap ke yang ada di situ, mungkin Pak saya mau daftar misalkan Bintara, nanti apa saja yang disiapkan itu dikasih checklistnya oleh dinas personil. Jadi yang harus disiapkan itu apa saja sudah dikasih tahu lah. Jadi tinggal kalian siapin saja. Oke. Mungkin Setelah step itu, ketiganya selanjutnya, untuk selanjutnya yang ketiga yang jelas ya berdoa, terus latihan. Udah, kalau jangan
apa ya, jangan, kalau latihan ya harus konstan gitu, harus, jangan cuma 1 minggu alah selesai, aduh capek, aduh apa, aduh saya besok gini, jangan. Jadi ya memang harus nggak ada capeknya gitu. Oke, Kang Kurniawan, ini saya dapat info juga kan bahwa mau daftar itu kayak gigi, parises dan sebagainya kan juga harus bagus ya. Betul Pak. Nah, Jadi gigi ya nggak boleh bolong, terus mata juga jangan minus. Kalau kesehatan luar, kulit, apalagi kulit jangan sampai ya ada penyakit jamur atau apa. Jadi harus betul-betul bersih. hapur lah bahasa kita, hapur ya. Betul Pak, hapur. Kalau bahasa ini, Bahasa Ciratun hapur. bahasa Ciratun mah hapur Pak ya. Ya jamur lah ya. Ya kan anak-anak zaman now itu Kang Kurniawan kan sekarang apalagi PJJ, artinya Siap. pembelajaran jarak jauh. Kadang-kadang anak-anak itu menjadikan alasan main game. Padahal kalau kita perhatikan itu kan tidak bagus juga untuk mata. Terlalu lama melihat handphone. Betul Pak. Itu. Jadi maksud saya itu kepada taruna-taruni itu yang mau daftar TNI, ya tolonglah dijaga matanya dalam hal ini adalah tidak menggunakan HP berlebihan, apalagi hanya untuk hal-hal yang tidak seharusnya, Betul. seperti main game dan sebagainya. Kemudian gigi. Nah, gigi juga kan tadi sudah dikatakan Kang Kurniawan tidak boleh bolong ya Kang Kurniawan ya. Betul. Jadi ya, kalau misalkan ada bolong ya harus ditambal dulu ke dokter gigi. Jadi sebetulnya yang membuat mahal itu kita sendiri karena tidak mempersiapkan dari sekarang ya. Ya Pak, betul Pak. Jadi sebetulnya ya dibuka sajalah, saya ceritakan aja. Silakan. Yang hal itu yang misalkan anak ini psikotesnya jelek, jasnya jelek. Nah itu dikatrolnya pakai apa? Ya, pakai uang. Itu yang buat semua selentingan-selentingan itu seperti itu. Ya, jadi Kalau yang kita menggunakan bagus, uang-uang itu yang tidak percaya diri lah hewannya, yang belum siap sebetulnya ya. ya Pak. Betul. Jadi kalau Oke, sudah kalau sudah mantap gitu kan, kalian gigi bagus, mata bagus, postur bagus, ya, udah parises tidak ada lah ya. betul Pak. Riset tidak ada, parikokel apa segala macam. Ya, oke. Saya mau satu-satu deh Kang Kurniawan. Yang pertama mata ya kan. Mereka tidak boleh min atau plus ya Kang. Betul, tidak boleh min atau plus. Oke, berarti anak-anak ini yang ada di sini tolong pertama mata nih bagi yang mau daftar khususnya. Kemudian yang kedua adalah gigi supaya tidak bolong nih. Kang Kurniawan pada saat itu sempat ditambal atau gimana pada saat mendaftar? Kalau saya sih alhamdulillah dari kecil memang tidak pernah sakit gigi karena betul-betul ya orang tua saya cerewet gitu. Kalau misalkan saya males mandi atau apa ya dibentak, nggak dikasih uang jajan juga, bingung juga jadinya. Berarti sikat gigi itu sebelum tidur dan bangun tidur itu wajib minimal 2 kali Kang Kurniawan ya, betul ya? Betul, betul Pak. Kalau Oke. bisa ya setelah sikat gigi itu kumur-kumur pakai Listerine itu biar lebih kuman-kumannya biar yang nggak ada gigi berlubang lah atau karang gigi apa segala macam biar bersih gitu. Nah, betul betul. Nah, itu taruna-taruni nih yang kadang-kadang pas mau tidur makan dulu, Kang. Waduh. Sambil nonton TV makan, lalu tidur. Itu gimana itu? Kalau yang nggak boleh sih Pak sebenarnya, kalau misalkan kita sudah makan, ya kita tahu sendiri kan, perut kita penuh, terus langsung tidur, otomatis kan tidak terbakar, si kalorinya itu masih mengendap di Betul tubuh. betul. Jadi ya jadinya nanti obesitas, kayak ini nih Indra Lesmana, nah obesitas itu. Oke oke. Ya kan selain gigi efeknya gigi jadi jelek ya kan Kang. Betul, Kemudian betul, tadi obesitas itu juga ada salah satu penyakit yang mengerikan juga bisa penyakit gula kan itu ya. betul, betul Pak. Diabetes Nah, itu. ya. Nah, diabetes itu. Jadi taruna-taruni ini kita juga semuanya khususnya yuk kita mempersiapkan diri dari sekarang nih infonya sudah dapat dari Kang Kurniawan. Kemudian saya mau tanya parises Kang Kurniawan. Oke, Ya, kalau gigi betul. tadi sudah kita antisipasi dengan sikat gigi.
Iya. Oke, parises ini gimana parises, Kang Gunawan? Bagaimana kira-kira antisipasi supaya kita terhindar dari parises? Oh ya, kalau antisipasinya itu sih sebetulnya mudah saja. Kayak seperti misalkan mau main bola atau lari, kita harus stretching dulu, pemanasan, biar Oke. otot sama urat-uratnya itu tidak kaget pas kita olahraga. Dan setelah olahraga, kita harus ada namanya cooling down, pendinginan. Pendinginan ya. Ya, Pak. Soalnya kan saya dengar itu bagi yang mau daftar dan ada parisesnya disuntik juga bukan hal yang murah kan? Ya, betul, Pak. Dan Oke. alhamdulillah saya sebelum mau masuk Bintara 41 tuh kalau misalkan orang-orang ya check up kesehatan Hmm. luarnya, yang dalamnya. Saya lillahi ta'ala Pak, tidak. Enggak ya. Ya kan kebetulan, bukan kebetulan apa ya. Ya orang tua saya enggak punya lah buat. Nah, untuk check up gitu juga ya. Ya, itu buat makan aja udah susah gitu Pak. Oke. Jadi ya saya percaya aja sama Tuhan waktu itu, sama Allah. Berdoa, berusaha sebisa saya. Latihan terus-menerus saya sendiri, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngarahin kamu harus begini. Ya saya inisiatif sendiri. Kalau misalkan sholat dulu di Masjid Larissa Dharma, setelah sholat ada tentara, ngobrol lah gimana sih? Tanya-tanya ya. Oke. Nah kemudian Wan, saya mau tanya satuan ini Kang. Parikokel nih, ini Gimana? mungkin bahasa sedikit agak asing bagi kita pada umumnya. Jadi Parikokel itu, parikokel, oke. ya Pak. Kalau parikokel itu kan di alat kelamin itu Pak, di bawah itu. Oke. Itu sama juga, itu bisa terjadi. Maksudnya bisa adik-adik tuh kayak, aduh ada parikokelnya nanti diperiksa. Yang menghindarinya itu kayak harus pemanasan sama pendinginan sebelum olahraga. Terus jangan setelah olahraga tuh jangan langsung duduk, jangan langsung main HP, jangan. Kalian jalan dulu. Atur napas sudah enak, maksudnya udah agak dingin badannya, nah baru itu pun nggak boleh ditekuk kakinya. Harus diluruskan gitu biar uratnya tidak ya jadi parises itu, Pak. Kalau parikokel juga sama sih, cuma kalau parises di kaki, kalau parikokel ya di situ gitu, Pak. Di kemaluan laki-laki lah ya. Itu. Betul. Oke, Kang Kurniawan, ini infonya sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat sharing Kang Kurniawan di sini. Selanjutnya Kang Kurniawan, ada berapa tes saat Kang Kurniawan mengikuti seleksi di London Surya Dharma? Kalau tes sendiri itu lumayan banyak sih Pak. Seperti awal kita administrasi, lengkapi semua. Setelah itu kayak psikotes, MI, JAS, renang, terus apalagi ya. Saya juga udah lupa ini. Kesehatan terlalu ya. lama. Satu, kesehatan dua kan? Kesehatan ke-1 itu ada namanya kesehatan ke-1. Jadi kalau kesehatan ke-1 itu cuma bagian badan luar kalian. Oke. Kalau kesehatan, ya, Pak. Ya kalau kesehatan keduanya kita dicek organ dalam kita kayak paru-paru, jantung dan segala macam. Oke Kang, saya mau tanya ke yang ini, renang. Renang itu tes tersendiri ya? Iya Pak, kalau renang ada nanti diseleksi ya renang. Kayak kalau saya dulu itu di Jadika dulu di tesnya itu. Jadi manjang begitu. Ini berapa balikan atau gaya bebas atau gaya batu, gaya apa? Satu ini saja sih Pak, jadi dari start sampai finish itu jarak 50 meter. Tapi gayanya gaya katak, bukan gaya bebas. Oh, gaya apa Kang? Gaya katak Pak. Oh, gaya katak ya? Oke, jadi yang belum bisa renang nih, karena kemungkinan ada saja yang belum bisa renang nih. Masih punya waktu. Silahkan untuk belajar renang, ya. Belajar renang, silahkan tentunya dengan saat ini karena sedang COVID dengan menjaga protokol kesehatan. Jangan terlalu banyak orang dan sebagainya.
Jas, Kang Kurniawan, saya mau nanya tentang jas. Ini kan di jas itu tentunya ada push up, pull up ya, terus lari ya. Betul, Pak. Oke, apa yang harus mereka persiapkan? Push up harus berapa, pull up harus berapa, dan sebagainya. Oh iya. Nah, untuk samapta ini, untuk jas itu, untuk yang harus kalian persiapan, pertama ya lari. Habis lari, pull up, terus sit up, terus shuttle run. Kalau saya dulu seleksi seperti itu. Terus habis shuttle run, kita renang. Jadi Oke, kalau lari harus berapa menit dalam berapa meter? siapa untuk mungkin di umur-umur seperti 21, 22 sampai 23 itu untuk lari 12 menit minimal 6 putaran, Pak. 6 putaran lapang sepak bola ya? Siap, yang di pos 1 itu malah di situ. Nah, Dan betul di lapangan. Dirgantara ya, Betul, Pak. lapangan Dirgantara. Itu 6 Siap. putaran 12 menit ya? Iya, Pak. Itu udah lulus lah segitu, udah bisa agak aman lah. Kalau lebih bagus lagi ya 6,5 atau 7 itu bagus. Lebih bagus lagi. Kalau bisa 7 putaran lebih bagus ya. Betul, Pak. Itu bisa ya jadi senjata kita juga. Oh, anak ini larinya bagus, kuat. Jadi ada pertimbangan dari panitia penerimaannya. Terus kalau Kalau push untuk up, Kang Kurniawan, berapa? kalau dulu sih pas saya daftar itu nilai 100 itu 40, Pak. 40 ke Push atas. up ya? Iya. Dalam di waktu berapa menit? Atau di waktu atau gimana? Ya itu di waktu juga, Pak, sama. Kalau tidak salah berapa menit saya juga agak lupa sih. Tapi itu yang jelas di waktu. Untuk push up, sit up juga di waktu. Nanti dari panitia bilang on, udah langsung kalian praktek. Setelah selesai nanti dikasih bel juga. Kalau tidak salah sekitar 40 lah, Pak. Kalau mau aman itu 40. Nah, makanya kan di SMK Angkasa 1 di sini mungkin Kang Kurniawan juga tahu lah. Kalau kita ada sanksi atau apa, itu diutamakan push up. Siap. Nah, makanya alhamdulillah ya, terpakai Alhamdulillah. lah gitu ya. Betul. Nah, Jadi kalau pas saya keluar dari SMK itu, jadi kayak pas daftar itu ya biasa saja gitu latihannya, paling saya lebih ke renang dulu, lebih ke renang sama lari. Kalau push up sama sit up karena udah sering gitu di ya SMK Angkasa gitu. betul. Jadi di SMK Angkasa itu push up itu sudah makanan sehari-hari lah ya. Betul, Pak. Kalau bisa ya sebelum tidur sama sesudah tidur nggak harus banyak, yang penting sering. Sebelum tidur mungkin 50, nanti bangun tidur 50. Gitu. Oke. Karena pembentukan Nah, otot ini itu bukan saat kita latihan, tapi saat kita tidur. Makanya jangan begadang. Kalau misalkan olahraga tiap hari, tapi kalian begadang, itu nggak akan terbentuk. Tetap aja gitu aja, stuck di situ. jadi pas mau tidur itu harus betul-betul ya. Ya kalau misalkan niat ya apa salahnya gitu kan. Kalau memang niat jadi tentara ya tentara kan ya tahu sendiri pembinaannya dari jas dari apa ya harus bagus gitu ya. Kita ya berusaha juga gitu. Seperti push up sebelum tidur, sesudah tidur. Jangan banyak-banyak, 30 aja 3 kali set. Jadi dibagi 3 set. 10 istirahat, mungkin 10 detik atau 20 detik, langsung lanjut lagi sampai 30. Habis itu mandi, selesai tidur. Oke. Oke, Kang Kurniawan. Sekarang yang saya ingin tanyakan adalah perasaan Kang Kurniawan begitu sekarang sudah dinas di sana sebagai TNI AU. Eh, tentunya pasti ada perasaan enak dan tidak enaknya. Tapi yang saya ingin tahu dari Kang Kurniawan nih supaya khususnya memotivasi adik-adik kita, apa sih enaknya jadi TNI AU itu, Kang? Kalau kita mau bicara enak sama tidak enaknya, Yang ya Kang Kurniawan, punten saya potong. Yang saya ingin tahu enaknya saja, nggak enaknya dipendam aja lah. ya betul. Enaknya jadi kalau kalian misalkan punya cita-cita di tentara terus lulus, yang pertama yang bangga itu orang tua, pasti. Kalian bisa
Membahagiakan orang tua itu dengan kalian sudah bekerja, apalagi TNI gitu kan. Wah, itu sudah luar biasa. Sampai orang tua saya pun kebanggaan keluarga itu, waduh, itu yang pertama. Yang kedua, itu gimana Pak? Ya, dan itu kan bukan hanya sebatas orang tua yang bangga, pasti keluarga besar juga akan bangga kan, mama, bibi, tua, segalanya lah gitu ya. Betul Pak. Terus dan itu nilai yang tak terhingga kan, bisa membahagiakan keluarga. Siapa? Terus ya kalau kemudian yang enaknya lagi, ya kalian udah dapat gaji kan, udah kalau mau beli apa-apa ya tinggal, gak usah minta lagi sama orang tua, bahkan kita yang bisa ngasih sama orang tua kalau udah kerja. Betul. Terus nggak ada habis kontrak juga ya, kayak mohon maaf ke industri misalnya kan kadang habis kontrak setahun atau 2 tahun. Nah betul, kalau udah jadi TNI udah nggak ada namanya mungkin dipecat ya, kecuali kalau ada masalah sendiri gitu, masalah yang tidak bisa ditoleransi. Ya, kriminal itu malah ya. Ya, tapi kalau kalian lurus-lurus, maksudnya ikuti aja aturannya seperti apa, ikut saja, sudah. Oke, berarti pertama membanggakan orang tua nih udah jelas. Kedua kan tidak ada sistem kontrak ya kalau di tentara ya. nggak usah khawatir lah kita. Terus kalau sudah nikah dan punya anak, itu bahkan ada tunjangan juga buat anak dan istri katanya, Pak. Betul, ada Pak, betul. Itu nanti ada jatah sendiri untuk istri, kalau udah punya anak nanti ada lagi. Oh, gitu ya. Jadi ya artinya di sini Bapak dalam hal ini ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan atau adik-adik di sini, selagi masih ada kesempatan dan selagi postur kalian dianugerahi mumpuni dalam hal ini, tinggi badan dan sebagainya, kan kalau push up, renang, kesehatan itu kan bisa kita usahakan. Betul, bisa dilatih Pak. Nah, bisa dilatih ya Kang ya. Nah, postur juga, apalagi masih kelas 10 kan bisa kan, masih bisa untuk menambah, wah kurang tinggi nih misalnya, kan masih bisa. Ya. Coba kalau misalkan agak kurang sedikit ya, tipsnya yang saya tahu tuh yaitu Pak, berenang. Itu paling. Berenang ya? Iya Pak. Dulu kan saya keluar dari, maksudnya setelah lulus dari SMK itu tinggi saya 173. Pas masuk di TNI nambah jadi 174, 1 cm. Itu saya di umur sekitar 20-an, 19-20. Itu masih bisa nambah ya Kang ya? Ya betul. Masih bisa nambah 1 cm. Iya, apalagi posisi adik-adik kita kan yang baru. Apalagi posisi adik-adik kita yang masih 15, 16, 17 tahun kan masih tergolong muda lah ya. Oh ya, itu bisa sekali Pak. Mereka asal ada kemauan itu udah pasti bisa. Yang penting mau action aja gitu Pak. Jadi jangan, aduh saya pengen jadi ini, saya pengen yang jadi penting yang penting mau usaha saja ya Wan ya. Betul Pak. Usaha aja. Kalau mau jadi tentara ya harus usaha. Disiapkan. Oke. Kurniawan, ini saya mau memberikan kesempatan buat adik-adik kita nih. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung ataupun melalui chat room, ya. Silahkan Bapak persilahkan. Sekali lagi, barangkali ada taruna-taruni kita ataupun alumni yang lain yang mau bertanya secara langsung atau melalui chat room, Bapak persilahkan. Ya, barangkali atau ada yang kenal Kang Kurniawan ini dengan yang ada di sini nih, yang di chat room kita atau di. Sepertinya nggak kenal semua Pak. Atau ada Ciratun, ini ada dari Indonesia bagian Ciratun yang di sini? Ada yang bagian Ciratun? Nah, nanti sampaikan salam buat orang tuanya Kang Kurniawan ya. Kalau Ciratunnya teh RT berapa Kang Kurniawan? Saya di RT 16 Pak, RW 64. Oke.
pulang tiap tahun sambil kita nunggu barangkali ada yang bertanya baik di chat room ataupun di secara langsung sambil kita nunggu nih. Pulang berapa tahun sekali Kang Kurniawan? Alhamdulillah saya selama dinas 4 tahun di Lanut Patimura baru sekali saya cuti, Pak. Oh, baru sekali cuti ke rumah. Ya, betul. Oke, ini saya dengar ini sekarang sudah 4 tahun ya, Wan ya? Sudah mau jalan 4 tahun, Pak, nanti tanggal 14 Juli 2021, 4 tahun, Pak. Sudah 4 tahun ya. Ini katanya tahun depan atau tahun depannya lagi, Bapak diundang ini. Di mana undangannya, Wan ini? Oh, kalau resepsi di mana? belum kepikiran di situ, Pak. Ya, nggak apa-apa kalau ke sana juga sudah waktunya nggak apa-apa. Ya. Siap. Oke, Kang Kurniawan, silaturahmi dengan teman-teman masih ya jalannya? Alhamdulillah teman-teman SMK semua masih komunikasi, masih ya sering ngobrol, video call bareng, bahkan sampai 4 orang. Pernah juga kita teknik audio video yang satu kelas itu Zoom bareng. Oke. Jadi memang Bapak pribadi selalu menekankan kepada semua lah taruna-taruni, tidak hanya Awan dan yang sekarang, bahwa silaturahmi itu harus tetap terjaga. Ya, betul. Karena masa depan kita, keadaan kita itu tidak ada yang pernah tahu. Bapak sudah bahwa jangan pernah menghakimi yang mohon maaf yang tidak beruntung saat ini akan selamanya tidak beruntung, ya. Dan jangan menganggap bahwa ketika saat ini saya sudah mapan, sudah kerja nyaman dan sebagainya tidak membutuhkan mereka. Karena artinya apa ya? Artinya silaturahmi harus tetap dijaga ya, Wan ya. Siap, betul, Pak. Berarti Kang Awan juga sekarang dengan teman-teman satu kelas, bahkan teman-teman satu angkatan masih ya komunikasi ya? Masih, Pak. Masih. Bahkan kita ada grup sendiri gitu, Pak. Oke. Ada grup, apalagi dengan zaman WA sekarang, zaman canggih lah ya. Susah lah buat komunikasi gitu, Pak. Banyak cara. Oke, sekali lagi bagi taruna-taruni barangkali ada yang mau bertanya, silakan tentang apapun ya kepada Kang Kurniawan. Karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Kurniawan telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam kegiatan sharing alumni yang mudah-mudahan acara ini mampu menginspirasi dan juga berbagi hal-hal yang bersifat positif. Silakan para alumni. Baca di kolom chat ini, Pak. Ya. Kalau misalnya pernah merokok waktu SMP gitu 3-5 kali, apa masih bisa mendaftar ke Angkatan Udara? Oke, ada yang langsung ya bertanya ke Kang Kurniawan. Silakan Kang Kurniawan. Baik, saya jawab. Kalau pernah ngerokok, saya dulu juga pernah ngerokok. Sebelum daftar saya pernah ngerokok. Tapi kalau bisa jarak mungkin berapa bulan gitu, stop dulu. Pola hidup sehat dulu. Jangan ngerokok lah. Karena nanti di kesehatan keduanya kena. Tapi masih bisa, kayak kalau saya dulu antisipasinya ya lari setiap hari, terus banyak minum vitamin C, terus istirahat yang cukup, makan yang ya protein 4 sehat 5 sempurna. Itu pas saya di tes kesehatan kedua aman, nggak masalah. Yang penting stop dulu deh, kalau mau ada niat dari sekarang udah stop dulu aja. Yang penting jangan nanti beranggapan oh bolehlah nanti sebulan 2 bulan berhenti merokoknya. Bukan seperti itu ya Kang. Ya betul. Kapanpun kalian punya niat untuk mendaftar, ya dari situ kalian harus mulai mempersiapkan diri kan. Betul Pak. Itu jadi yuk yang sekarang masih merokok dan ada keinginan untuk mendaftar, ya berhenti. Berhenti lah. Nanti kalau udah jadi mau sebungkus sekali ngenyot juga mau. Itu mah ya nanti kalian akan berpikir ulang lah kalau sudah jadi ternyata pikir-pikir ulang. Daripada buat merokok, apalagi kebablasan kan, mending buat ini itu dan sebagainya. Siap. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi secara langsung boleh, silakan. Boleh kalau ini secara langsung aja. Langsung
komunikasi saja di sini tidak hanya kita berdua saja, barangkali dari rekan-rekan juga mau berbagi, kami persilahkan ya. Atau ada yang, oh Kang, saya juga ternyata punya saudara di Patimura misalnya, kami silahkan. Di sini kita berbagi saja, ya kita sharing, ya apa-apa yang dalam kesempatan ini Kang Kurniawan bisa share, hal-hal positif, kita ambil hikmahnya untuk persiapan kita ke depannya. Oke, Siapa? nah, ini siapa ini? Ada sambil tiduran juga ini nih. Waduh, jangan tidur kayaknya nih. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih, Pak. Oke, Saya silakan. dulu. Kang, izin tanya berat badan yang ideal untuk tinggi 166 cm. Berapa untuk masuk TNI AU? Oke. Tinggal dikurangi saja 110. Dikurangi 110 ya. Ya, betul. Berat badan, tinggi badan dikurangi 110. itu adalah berat badan yang seharusnya ya. Dia. Tapi kalau misalkan lebih 5 kilo atau 7 kilo itu udah termasuk normal. Ya, tapi ya jangan lebihnya 20 kilo, 30 kilo itu kebangetan. Kalau cuma selisih 2, 3, sampai 5 kilo itu lari tiap hari bisa ideal. Ya. Oke, nah itu untuk berat badan ya. Kang Kurniawan di sini ada juga yang bertanya nih dari Guntur 10 TKR 1. Tadi Ya. pertanyaannya masih sama, berat badan, tinggi badan untuk laki-laki. Kemudian satu lagi, izin bertanya Kak, Pak, untuk masuk tentara harus latihan dari sekarang itu sama berat badan, tinggi badan. Berarti tinggi badan minimal maksudnya untuk laki-laki dan perempuan itu berapa Kang? Kalau misalkan laki-laki 163. Oke. Kalau perempuan? Perempuan sekitar 160 termasuk. Oke, 60, 61. Oke. Jadi kalau posisi kita ada di 163 atau 65 masih bisa daftar. Tapi Masih di, alangkah bagusnya kalau lebih ya Kang ya? ya betul. Lebih Oke. aman lah. Nah, lebih aman lah 170 gitu kan. Betul. Perempuan ya 165 lah kayaknya aman lah. Artinya dari segi, soalnya kan bersaing juga mungkin nanti ya Kang ya? Ya betul, itu bersaingnya wah luar biasa nanti di Solo. Misalkan daftar di Radusya Dharma, kalian lulus, nanti di Solo itu kalau saya pas zaman saya diseleksi lagi. Dari Sabang sampai Merauke itu dikumpulin dari tiap-tiap Panda, Lanut, Oh, kita diseleksi ulang lagi, Pak. yang disebut pantauhir itu ya Kang ya? Ya betul. Dari awal lagi kayak Swapta AB, terus MI, apa, terus jas, renang, segala macam. Kita dites lagi di Solo itu. Jadi belum tentu kita lulus di daerah, di Solo juga lulus. Tapi ya kalau misalkan kita siap, kita yakin, insya Allah. Nah, gitu. Oke, ya itu ya Guntur ya. Jadi tinggi badannya diusahakan ya kalau tinggi badan Guntur 165 misalnya, oke lah masih bisa. Tapi alangkah lebih bagusnya, ayo ditingkatkan lagi dengan sering-sering berolahraga. Berat Ya. badan udah disebutkan tadi. Kemudian ada Kang Faisal Kusuma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Faisal. Tapi pertanyaannya apa ini Kang Faisal? Apa, Belum ucap selesai salam kayaknya. aja. Oke, dan kemudian yang Bapak izin bertanya, Kak, ini untuk Kang Kurniawan nih, barangkali ada infonya nih, izin bertanya, untuk batas usia masuk TNI itu berapa, Kang? Batas usianya umur 22. Umur 22 ya, Kang ya? Terakhir itu 22, Oke. 23 terakhir, umur terakhir. Berarti kita kan lulus SMK itu rata-rata di angka 18 tahun lah. Siap. Nah, berarti kurang lebih kita punya 4 tahun. Ya, seandainya tahun pertama nggak berhasil, bisa mencoba di kesempatan tahun kedua dan ketiga ya. Betul. Oke. Loh, Kang Faisal ya, jadi umurnya 22. Tapi kalau bisa mah begitu lulus langsung daftar dulu lah. Jangan nanti pas usia 20 tahun saya mau kerja dulu. Takutnya hoream geus daftar geus kerja itu enggak dia mah. Betul Pak, udah pegang duit Korean. Soalnya kalau nggak salah ada pengalaman di teman Kang Kurniawan juga pada saat itu. Siapa Saya Pak?
Saya mah Pak mau kerja dulu katanya. Nanti kalau sudah kerja setahun 2 tahun mau daftar TNI. Tapi biasanya langsung bablas Kang Kurniawan, enggak? Ya, betul betul Pak. Banyak juga sih teman-teman yang kayak gitu. Iya. Oke, gitu ya Kang Faisal ya. Ini mudah-mudahan hanya umur bukan untuk nyantai-nyantai dulu ya gitu. Disiapkan dari hal-hal Oke, kecil. Alhamdulillah. selanjutnya, heeh. Oke, selanjutnya barangkali ada yang lain. Ini karena sudah menunjukkan pukul 15.00. Betul. Silakan. Takut masih ada yang bertanya, khawatir masih ada yang bertanya. Sekali lagi silakan melalui chat room ataupun melalui secara langsung, tinggal di unmute atau dinyalakan mic-nya. Anda bisa langsung berkomunikasi dengan Kang Kurniawan. Mau kalian yang sharing juga silahkan. Kang, saya kayak gini, gimana? Silahkan. Oke. Dan menurut info Kang Kurniawan, ternyata lulusan SMK Angkasa 1 Kalijati itu banyak sekali di beberapa wilayah juga, Kang. Yang jadi Betul, TNI banyak, maksudnya ya. betul banyak banyak. Oh, Oke, karena kemarin itu ada salah satu guru kita yang liburan ya dengan keluarga ke salah satu di luar Jawa, ketemu dengan alumni. Akhirnya ya malah reuni lah gitu, reuni di sana, ngobrol-ngobrol, ya sharing dan sebagainya. Ternyata lulusan SMK Angkasa tentunya yang berdiri sejak 1965 sudah menyebar kemana-mana ya. Siap. Gitu. Betul Pak. Banyak sekali. Pokoknya jangan mikir masuk tentara harus pakai uang, itu salah besar. Oke. Oke, Kang Kurniawan, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya minta closing statement dari Kang Kurniawan nih. Apa pesan-pesan untuk secara khusus untuk anak-anak didik kita yang adik-adik kita yang mau mendaftar ke TNI? Barangkali Kang Kurniawan mau menyampaikan pesan-pesan secara khusus. Silakan Kang Kurniawan. Mungkin dari saya untuk yang mau daftar tentara, tetap semangat aja. Semangat ibadah, berdoa, berusaha, persiapkan semaksimal mungkin, semuanya dijaga. Gak usah mikir pacet dulu. Udah jadi tentara nanti banyak yang nempel. Kalau visi saya dulu sih sebelum ini ya jadi pas daftar, visi misi saya bayangkan di depan itu ada orang tua saya. Dia lagi lihat saya pengen buktikan ke keluarga saya, ke tetangga-tetangga yang ya udah ngeledek apa. Kalau kita udah jadi, udah diem semua, nggak ada yang komen. Pokoknya tetap semangat terus. Kalau memang itu cita-cita kalian, kejar, bisa. Jangan mudah menyerah, sekali dua kali udah down, jangan. Selagi masih bisa, dicoba aja. Mungkin itulah dari saya, ya sedikit buat nyemangatin kalian yang mau daftar TNI atau polisi. Semangat terus, jangan mikir macam-macam. Pokoknya fokus, yakin, udah itu aja. Oke, fokus dan yakin, semangat, dan juga jangan lupa berdoa. Dan Betul. juga tadi luar biasa dengan membasuh kaki orang tua dan sebagainya lah yang sudah disampaikan Kang Kurniawan. Gak usah malu. Nggak usah malu dengan latar belakang orang tua kita kayak gimana, nggak usah bising dengan omongan tetangga dan sebagainya yang mungkin tidak suka sama kita atau keluarga. Biarkan kita buktikan, ya, bahasa anak zaman now kan, biarkan cacian menjadi tepuk tangan atau gimana lah gitu katanya ya. Yang Betul lah, penting Pak. kita harus Jangan membuktikan. Ya. Iya. Anggap aja apa gitu, radio lewat atau apa. Udah biarin aja mereka ngomong, ngejelek-jelekin kita. Karena Ya. saya pernah juga waktu daftar diejek, apa katanya, punya uang aja enggak, udah daftar tentara. Dari situlah saya timbul motivasi, Pak. Kalau saya harus bisa masuk tentara tapi tanpa uang. Memang murni. Gitu.
Dan alhamdulillah usaha kita, doa kita tidak sia-sia. Allah Maha mendengar. Allah juga selalu menghargai usaha-usaha dari hamba-hambanya. Kang Kurniawan, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya bersama kita. Semoga Kang Kurniawan selalu sehat, ya, selalu diberikan keamanan dan kenyamanan, kesehatan dan keselamatan. Semoga juga karir Kang Kurniawan baik, ya, sampai seterusnya sampai ke masa pensiun nanti. Kami keluarga besar SMK Angkasa mendoakan untuk keberhasilan Kang Kurniawan saat ini dan ke depannya. Mudah-mudahan lancar selalu dan sukses selalu. Terima kasih Kang Kurniawan. Ya. Kepada taruna-taruni SMK Angkasa 1 Kalijati ataupun mungkin yang sudah menjadi alumni, seperti yang telah kita ketahui barusan, sharing alumni kali ini telah banyak sekali memaparkan informasi, semangat, dan motivasi yang sangat menginspirasi bahwa Kang Kurniawan bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan dari keluarga yang bonafit atau sebagainya, tapi dengan usaha yang luar biasa, kerja keras, dan fokus pada tujuan kita, kemudian tidak lupa berdoa dan juga meminta berkah dan doa restu orang tua. Insya Allah, apa yang kita cita-citakan akan terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bermanfaat buat kita. Dalam kegiatan berbagi, sharing alumni, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, salam kebaikan. Terima kasih. Silakan bagi yang mau meninggalkan room ini, kami persilakan. Kang Kurniawan, sekali lagi terima kasih. Selamat aktivitas Kang Kurniawan di sana. Siap.